Tentang penampakan Yesus kepada para muridnya. 1 Korintus 15 ayat 5, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada kedua belas muridnya. Dalam Markus 16 ayat 4, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Bila dibandingkan kedua bunyi ayat tersebut, sepintas seperti kontradiksi. Sebab ayat yang tertulis di kitab 1 Korintus 15 ayat 5 tersebut menuliskan bahwa setelah kebangkitan dari kematiannya, lalu Yesus menampakkan diri kepada 12 muridnya. Tetapi ayat dalam kitab Markus 16 ayat 4 bahwa Yesus menampakkan diri kepada 11 orang muridnya. Bila kita pelajari dengan lebih saksama, sesungguhnya bunyi penjelasan dalam kedua ayat tersebut tidaklah kontradiksi atau tidak saling bertentangan, sebab kedua ayat tersebut menjelaskan berdasarkan dari sudut pandang waktu yang berbeda. Inilah penjelasannya. Dalam kitab Markus 16 ayat 14 dan di beberapa ayat lainnya menuliskan bahwa setelah Yesus bangkit dari kematiannya, lalu Yesus menampakkan diri kepada 11 orang muridnya dan juga kepada banyak orang lainnya. Dalam ayat tersebut dituliskan bahwa Yesus menampakkan diri kepada 11 orang dan bukan 12 orang murid. Sebab pada saat penampakan Yesus tersebut, Yudas Iskariot sebagai salah satu dari 12 murid utama Yesus telah mati bunuh diri setelah merasa bersalah mengkhianati Yesus. Dalam Matius 27 ayat 3-5, pada waktu Yudas menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Jadi, mengapa ayat dalam kitab Markus 16 ayat 14 menuliskan bahwa Yesus menampakkan diri kepada 11 orang muridnya dan bukan 12 orang? Sebab pada peristiwa penampakan Yesus tersebut, Yudas Iskariot telah mati bunuh diri ketika Yesus hendak mati disalibkan. Sedangkan dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 5 menuliskan bahwa Yesus menampakkan diri kepada 12 orang muridnya. Karena penulis kitab Korintus menjelaskan dari sudut pandang waktu yang berbeda, sang penulis kitab Korintus menambahkan Matias yang menjadi murid utama Yesus untuk menggantikan Yudas Iskariot, sehingga jumlah murid utama Yesus tetap genap sebanyak 12 orang. Matias sendiri dipilih oleh para rasul untuk menjadi pengganti Yudas melalui undi. Memilih melalui undi adalah sudah menjadi budaya pada zaman itu. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 21-23 dan 26, jadi harus ditambahkan kepada kami
seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, yaitu Yusuf, yang disebut Barsabas, dan yang juga bernama Yustus dan Matias. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Dengan sangat jelas bunyi ayat tersebut menuliskan bahwa Matias sudah sering ada bersama-sama dengan para murid utama Yesus. Mulai dari waktu baptisan Yohanes sampai hari di mana Yesus terangkat kembali ke sorga. Dan itu artinya bahwa meskipun pada saat itu Matias belum diangkat menjadi 12 murid utama Yesus, tetapi Matias juga telah mengalami peristiwa penampakan Yesus. Juga bunyi dalam ayat tadi menegaskan bahwa pengalaman mengalami penampakan tinggal bersama dengan Yesus juga adalah bertujuan untuk menjadi saksi bersama dengan para murid Yesus lainnya tentang kebangkitannya. Jadi bunyi ayat dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 5 yang menuliskan bahwa Yesus menampakkan diri kepada 12 muridnya. Hal itu tidak bertentangan atau kontradiksi dengan bunyi ayat lainnya yang menuliskan bahwa Yesus menampakkan diri kepada 11 orang muridnya. Sebab sang penulis kitab Korintus menceritakan dari sudut pandang waktu yang berbeda, yaitu telah memperhitungkan bahwa Matias telah menjadi bagian dari 12 murid utama Yesus. Dan faktanya, Yesus menampakkan diri setelah bangkit dari kematiannya, selain kepada 11 orang muridnya. Namun Yesus juga telah menampakkan diri termasuk kepada Matias dan yang lainnya. Seperti yang telah diungkapkan oleh Rasul dalam bunyi ayat tadi, sebelum mereka memilih Matias. Dan kemungkinan besar Matias mengalami penampakan Yesus ketika sedang ada bersama-sama dengan para murid utama Yesus. Karena ayat tadi menjelaskan bahwa Matias senantiasa sering berada dengan para murid Yesus, sebab murid Yesus memiliki banyak teman untuk berkumpul bersama Yesus. Mereka adalah sekumpulan orang-orang percaya yang telah menerima Yesus. Dan inilah sebuah ayat yang menuliskan bahwa setelah bangkit dari kematiannya, lalu Yesus menampakkan diri kepada para murid utama Yesus dan juga kepada teman-temannya. Dalam Lukas 24 ayat 33-36, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Terima kasih sudah menyimak video ini, kiranya bermanfaat untuk kita semua. Shalom, Tuhan berkati.